pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks, sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh penggunaan MATLAB berikut. Mengenai penggunaan MATLAB pada hampiran selisih maju metode numerik. Nah, pertama kita ketik terlebih dahulu CLC, kemudian ditutup dengan tanda titik koma. Nah, penggunaan CLC ini digunakan untuk menghapus apa yang telah ada pada command window. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma agar antara baris 1 dan baris 2 itu tidak menyatu atau ada jedanya, sehingga jika dirun nanti akan terlihat lebih rapi dan tidak ada muncul hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita berlanjut ke clear. Nah, clear ini digunakan untuk menghapus workspace. Kemudian selanjutnya kita ketik display, balas kurung, tanda petik. Kita ketik di sini metode hampiran selisih maju. Nah, fungsi display sendiri di sini untuk menampilkan apa yang telah ada atau apa yang kita tuliskan pada tanda dalam kurung ini pada command window jika dirun nanti. Nah, selanjutnya kita ketik lagi display. Enter untuk melanjutkan. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, display di sini akan menunjukkan enter untuk melanjutkan apabila dirun nanti pada command window. Selanjutnya kita ketik pause. Nah, pause di sini berfungsi untuk menampilkan atau menjeda antara baris yang satu dengan baris yang lainnya, sehingga ketika dirun nanti itu tidak berlanjut ke sintaks selanjutnya. Selanjutnya kita beri jeda, kemudian kita definisikan apa yang ada pada soal terlebih dahulu. Nah, pada soal ditunjukkan adanya X0, H, dan F. Nah, kita definisikan X0 terlebih dahulu. X0 sama dengan input dalam kurung masukkan nilai X0 sama dengan tanda petik balas kurung. Nah, fungsi input di sini digunakan untuk menginput nilai X0 pada X0 apabila dirun nanti dan akan muncul pada command window. Kemudian kita ketik lagi H sama dengan input dalam kurung masukkan nilai H sama dengan Nah, di sini sama tadi H input sama dengan input itu menunjukkan bahwa nanti apabila dirun akan muncul masukkan nilai H sama dengan pada command window. Kemudian kita definisikan juga X1.
di mana untuk mencari X1 itu sama dengan X0 ditambah dengan H. Kemudian tanda titik koma. Selanjutnya, karena kita memerlukan simbol X, di mana simbol X di sini ditujukan sebagai variabel, maka kita menuliskan SYMSX. Nah, SYMX di sini bertujuan bahwa X itu merupakan simbol atau variabel untuk baris selanjutnya, di mana baris selanjutnya kita baru definisikan F sama dengan 3X, 3 dikali X. Nah, untuk simbol kali sendiri kita menunjukkan di sini tanda bintang. Dikali 3 bintang X, bintang EXP dalam kurung X. Nah, EXP di sini merupakan eksponen menunjukkan bahwa E berpangkat X dikurang dengan cos X. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, langkah selanjutnya, karena di sini menggunakan nilai turunan sebagai nilainya, maka kita tuliskan F div sama dengan div dalam kurung F, tanda petik X, balas kurung, tanda titik koma. Nah, pada pendefinisian ini, di sini menunjukkan bahwa F div ini sama dengan diferensial dari F yang diturunkan terhadap X. Nah, baris selanjutnya kita akan menuliskan nilai eksak, di mana nilai eksak sama dengan subs dalam kurung F div X. X0. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai X itu sama dengan hasil diferensial F disubstitusikan ke X0. Jadi, hasil diferensial F, X0, atau biasa juga dituliskan F aksen X0. Kemudian kita lanjut lagi, kita akan mulai menampilkan nilai eksak ini dengan menuliskan F div F print F dalam kurung nilai eksak, tanda petik nilai eksak, sama dengan persen 3.7 F garing N tanda petik koma nilai eksak. Nah, fprintf ini bertujuan untuk menampilkan atau output dari nilai eksak. Nah, untuk menampilkan ini, di sini ada format tersendiri untuk fprintf-nya, di mana fprintf-nya itu memuat ini nilai eksak, maka nilai yang dihasilkan dari nilai eksak ini akan tampil pada command window apabila di-run. Kemudian di sini ada persen 3,7F menunjukkan bahwa 3 itu maksimal angka desimal di depan koma dan 7 itu maksimal
angka desimal yang berada di belakang koma. Kemudian F-nya di sini menunjukkan bahwa 3,7 atau nilai dari nilai eksak ini berupa nilai desimal. Kemudian di sini ada garing N, maka ini menunjukkan nanti jika di-run akan muncul pada baris baru. Selanjutnya, kita mulai mencari nilai eksak dengan pendekatan hampiran selisih maju. Dengan kita mengetik bahwa kita definisikan terlebih dahulu F1-nya itu sama dengan subs dalam kurung F, X0. Nah, di sini mengatakan bahwa F1 itu sama dengan fungsi F disubstitusikan X0. Kemudian, selanjutnya kita tulis di sini F0. Kemudian bawahnya kita tulis F1. F1 sama dengan subs dalam kurung F, X1. Nah, di mana F1 sama dengan F atau fungsi F disubstitusikan nilai X1. Selanjutnya kita ketik nilai atau rumus untuk mendapatkan hampiran selisih majunya, di mana kita tulis di sini hampiran selisih majunya kita simbolkan dengan F2 sama dengan nilai F1 dikurang dengan F2, F0, kemudian dibagi dengan H, kemudian tanda titik koma. Nah, untuk menampilkan nilai F2-nya atau hampiran selisih majunya, kita perlukan juga F'F. Maka kita ketik F'F dalam kurung tanda petik. Karena yang kita akan tampilkan nilainya adalah F2, maka kita ketik F2 sama dengan persen 3.7 F garing N, F2. Tanda petik F2 balas kurung dan tanda titik koma lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang digunakan adalah untuk mencari errornya, kita ketik error itu sama dengan ABS dalam kurung nilai eksak dikurang dengan F2. Nah, pada error di sini itu sama dengan ABS, di mana ABS itu sendiri merupakan kepanjangan dari absolute value, di mana absolute value itu kalau diartikan bahasa Indonesia bernilai mutlak. Berarti di sini mengatakan bahwa error itu adalah nilai mutlak dari nilai eksak dikurang dengan F2, di mana F2 ini merupakan simbol dari hampiran selisih maju. Kemudian untuk menampilkan errornya, maka kita juga memerlukan F'F. Kita ketik F'F dalam kurung error sama dengan persen 3,7 F garing
n tanda petik, koma, error, balas kurung. Nah, di sini pada baris terakhir itu tidak menggunakan tanda titik koma lagi. Karena kalau menggunakan tanda titik koma, maka pada diran nanti, apabila diran pada command window itu apabila telah mencapai baris terakhirnya, maka dia akan kembali lagi ke baris atas. Karena tanda titik koma itu menunjukkan pemisah. Sedangkan kita telah berada pada baris terakhir, jadi tidak perlukan lagi pemisah. Nah, kita coba merun sintaks yang telah kita buat. Nah, apabila sebelum merun sintaks yang telah kita buat sebelumnya, itu kita memerlukan save. Maka terlebih dahulu kita save, Ctrl S. Selanjutnya, setelah kita save, kita run. Kemudian kita beralih ke command window. Kita tekan enter. Lalu kita masukkan nilai X0 yang diketahui pada soal, yaitu 1,3. Kemudian enter lagi, masukkan nilai hanya, yaitu 0,25. Kemudian enter untuk menampilkan jawabannya. Didapat nilai exact-nya 26,261, F2-nya sama dengan 31,379, dan nilai galak atau errornya 5,097.